أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjidil Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaturkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang luar biasa banyak kepada kita. Hingga di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam majlis yang insyaallah diridhoinya, majlis ilmu, dan terlebih lagi di dalamnya kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana memahami apa yang menjadi firman Allah Subhanahu wa taala. Tentunya para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah taala, bahwasanya ketika Allah taala itu menurunkan firman-Nya kepada kita, menurunkan ayat-ayatnya kepada kita, maka tentu bahwasanya di sana itu terkandung pesan yang perlu kita fahami supaya apa? Supaya kita itu bisa mengamalkan dan merealisasikan apa yang menjadi kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ketika kita duduk dalam majlis seperti ini, besar harapan kita bahwasanya ini akan menjadi penghubung yang kuat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita akan semakin dekat dengan firman-Nya, dan kita juga akan semakin memahami apa yang Allah inginkan dari kita. Baiklah para jamaah, kita melanjutkan apa yang kita pelajari. Kita sekarang masih berada di dalam tafsir surat Al-Mulk, dan terakhir kita sudah membaca sampai ayat yang ke-12. Baik. Kita lanjutkan sekarang, kita baca dulu dari ayat 12 sampai ayat ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwal ladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita dari apa yang telah kita dengar dalam firman Allah Ta'ala ini. Amin. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, di pertemuan yang lalu kita sudah membaca ayat yang ke-12, yang mana di sana Allah menjelaskan kepada kita, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak tampak oleh mereka. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi mereka akan mendapatkan ampunan dan juga pahala yang besar. Di pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan juga bahwasanya termasuk ketika mereka itu takut kepada Rabb-nya dalam keadaan ghaib, maka dalam keadaan tidak ada yang melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan bersendirian mereka tetap senantiasa taat kepada Allah Ta'ala dan menghindarkan diri dari hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Maka sekarang kita sambung kepada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-13. Ayat ke-13 ini juga berisi penegasan dari apa yang Allah jelaskan di dalam ayat ke-12. Kalau di dalam ayat 12 tadi bahwasanya Allah menegaskan, yang menjelaskan kepada kita dalam keadaan sendirian pun Allah itu akan mengetahui semua yang kita lakukan, ya. Maka kemudian di ayat yang ke-13 Allah menjelaskan ala ya'lamu man khalaqa, atau sebelumnya ya, ayat 13 wa asiru qaulakum aw ijharu bi innahu alimum bidzatis sudur. Jadi di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwasanya dan rahasiakanlah perkataanmu atau tampakkanlah perkataan itu. Sesungguhnya Allah itu mengetahui segala apa yang ada di dalam hati. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya ayat ini dulu bercerita tentang bagaimana orang-orang kafir Quraisy itu suka ya mengata-ngatai Nabi Muhammad SAW ya. Bagaimana kemudian mereka itu ya banyak istilahnya menjelek-jelekkan Nabi Muhammad SAW saat tidak berada di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan ketika bertemu mereka tidak menampakkan itu. Ya maka kemudian dengan apa yang mereka lakukan itu, ya Allah menyatakan seperti ini. Kamu sembunyikan ataupun kamu tampakkan, Allah itu tahu dengan apa yang kalian lakukan. Ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah berfirman, alimum bidzatis sudur. Allah itu mengetahui dengan segala apa yang ada di dalam dada. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah itu mengetahui semua yang kita simpan di dalam dada kita. Seperti apa itu? Misalkan seperti masalah keyakinan-keyakinan. Keyakinan itu kan kita nggak ada yang tahu kan, nggak nampak. Keyakinan itu bentuknya seperti apa itu nggak bisa kita lihat. Tetapi keyakinan itu ya ada di dalam hati setiap orang, masing-masing punya keyakinan. Contoh misalkan, ya contoh, ketika misalkan kita sama-sama ini ya dalam bersebelahan, misalkan duduk bersebelahan seperti itu, tanpa kita tampakkan dalam ucapan, masing-masing di antara kita punya keyakinan. Misalkan apa? Misalkan satu berkeyakinan bahwasanya nanti akan ada kematian dan setelah mati akan ada kehidupan setelah akhirat. Namanya keyakinan. Sementara yang lainnya dia mungkin beranggapan bahwasanya oh nanti kalau kita sudah mati nggak ada kehidupan akhirat, kita akan dikembalikan lagi kepada kehidupan berikutnya di dunia ini gitu. Nah, ini kan beda keyakinannya. Dan itu ya tidak nampak. Dan yang seperti ini para jamaah ya, ini juga kalau tidak kita sampaikan, ya mungkin sebagian orang akan terpengaruh dengan propaganda di media-media bahwasanya oh nanti ada kehidupan berikutnya. Kehidupan berikutnya itu yang benar kehidupan akhirat. Yang mana kehidupan akhirat itu adalah kehidupan untuk menerima balasan dari apa yang kita lakukan sekarang di dalam kehidupan ini. Bukan berarti kehidupan berikutnya itu adalah kehidupan yang nanti bahwasanya orang itu akan kembali hidup di dunia dan bisa menuntut balas dari mungkin kezaliman yang telah dialami pada kehidupan sebelumnya. Tidak seperti itu. Ya, karena memang yang seperti itu ya banyak juga disuarakan di media-media kan seperti itu, bahwasanya kehidupan berikutnya, kehidupan yang lain itu maksudnya adalah kehidupan akhirat. Ya. Itu diantara bentuk keyakinan. Dan seperti ini kita nggak bisa lihat karena itu ada di dalam hati, di dalam dada kan gitu. Nah, berbeda kalau misalkan sudah diucapkan, maka baru kita tahu ternyata dia punya keyakinan seperti itu, ternyata dia punya pemahaman seperti itu. Nah, ketika belum ditampakkan, maka kita nggak tahu. Bahkan para jamaah, ya, ketika seseorang itu dalam keyakinannya
apakah dia itu beriman dengan adanya Allah ataukah tidak? Itu kan apa bisa kita lihat? Kan tidak bisa kan? Ya, kalau misalkan kita ketemu dengan seseorang, ya, lalu kemudian apakah dengan penampilan yang dia tampakkan itu menunjukkan bahwasanya dia itu memiliki ya keimanan bahwasanya Allah itu ada gitu? Belum tentu kan gitu. Karena ada kalanya juga ya naudzubillah ya yang kita dapati misalkan ya dulu ada ya di antara yang kita tangani gitu ya, bahwasanya ada mahasiswa gitu kan kuliah gitu, sampai di kampus Islam misalkan seperti itu ya, ternyata dia berkeyakinan bahwasanya tidak ada Tuhan atau ateis misalnya seperti itu ya. Nah ini kan dari apa yang informasi yang masuk kepada dia selama ini dari media internet ataupun yang lainnya, dia membaca sendiri kemudian berkeyakinan seperti itu, kan kita nggak tahu padahal dulunya adalah lulusan pesantren ya. Nah hal seperti ini, keyakinan-keyakinan seperti ini adanya di dalam dada, tidak bisa kita ketahui. Tapi Allah tahu nggak seperti itu? Allah tahu, Allah Maha mengetahuinya. Demikian juga yang Allah tahu dalam dada kita itu, kalau misalkan kita punya keinginan atau kehendak ya, kita ini ya termasuk diantara kehendak itu ya, kalau kita misalkan merencanakan kita misalkan mau hadir dalam majelis ilmu seperti ini, Allah tahu rencana kita, Allah tahu keinginan kita gitu. Sementara orang lain misalkan punya kehendak bahwasanya dia inginnya mungkin bermaksiat, naudzubillah gitu ya. Ada orang yang ingin bermaksiat, cuma karena tidak ada kesempatan saja akhirnya belum bermaksiat. Allah tahu nggak seperti itu? Allah tahu ya. Lalu kemudian termasuk juga lintasan pikiran ya. Lintasan pikiran ini biasanya kan muncul dalam pikiran kita, oh kita pengen ini, kita berpikir seperti ini, seperti itu. Nah itu ketika misalkan lintasan pikiran itu kemudian kita ikuti gitu kan, kita merencanakan sesuai dengan pikiran yang muncul itu ya, maka itu pun Allah juga tahu. Jangan dikira bahwasanya apa yang kita pikirkan Allah tidak tahu kan gitu. Ya. Termasuk juga yang sangat penting bagi kita bahwasanya dalam urusan niat ya, masalah niat, yang niat ini sangat-sangat menentukan di dalam bagusnya ya atau sah tidaknya amal perbuatan kita. Ketika sholat misalkan, sholat itu kita sholat berjamaah, berdiri bersebelahan ya, kita nggak tahu niatnya itu masing-masing sama enggak dengan yang lain. Meskipun ada orang yang misalkan dia ketika niat mengucapkan usolli sampai dikatakan dengan lillahi ta'ala, semua dengar dengan seperti itu, dengan bacaan pakai mikrofon misalkan seperti itu, misalkan usolli salat maghribi lillahi ta'ala ya, diucapkan seperti itu kan ucapan dalam lisannya. Apakah hatinya itu memang lillahi ta'ala? Belum tentu ya. Ada kalanya ya dia memang sholatnya hanya pura-pura saja, atau karena mungkin dia terpaksa untuk sholat, sebagaimana orang-orang munafik di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sholat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tapi mereka selanjutnya yura'u nanas, mereka hanya karena ingin dilihat manusia saja ya. Jadi niat ini juga sangat menentukan dalam setiap amal perbuatan kita ya. Bahkan ya ketika misalkan seseorang itu menghafal Quran saja ya, menghafal Quran sama-sama sebagai seorang yang hafid Quran, hafal Quran 30 juz gitu, tetapi nanti di akhirat kedudukannya itu bisa satu itu menjadi pemantik api neraka, orang yang pertama dilemparkan neraka, yang satu akan mendapatkan derajat yang paling tinggi di surga. Sama-sama menghafal Qurannya kan itu. Yang membedakan apa? Niatnya ya. Sehingga kalau orang niatnya itu menghafal Quran karena akan ingin dikatakan sebagai seorang qori, seorang alim, seorang yang pandai membaca Quran misalkan seperti itu di dunia, dan dia sudah mendapatkan di dunia, maka nanti di akhirat dia akan dilemparkan ke neraka pertama kali sebelum yang lainnya. Nah untuk kita kan gitu. Sementara orang yang benar-benar lillahi ta'ala dalam menghafal Qurannya,
nanti di akhir akan dikatakan iqra wartaq warotil, ya, kama kunta turatil fid dunya fa inna akhira manzilataka ya fi akhir ayat taqra'uha. Jadi nanti kalau di orang yang benar itu nanti di masuk surga akan disuruh membaca lagi apa yang dihafal, kemudian dia akan semakin naik derajatnya di surganya, bahkan nanti posisi terakhirnya di surga itu ada sesuai dengan kadar ayat terakhir yang dia bisa baca nanti di akhir. Jadi amalnya sama, ya, sama-sama menghafal Qur'annya, tapi posisinya nanti bisa sangat jauh berbeda. Manakah orang yang pertama masuk neraka, dilempar ke neraka, dan juga mana orang yang akan mendapatkan derajat tertinggi di surga. Baik. Nah, demikian juga ya semua rasa yang kita simpan di dalam hati, ya, rasa cinta, ya, rasa benci, rasa takut, rasa harap, ya, dan segala hal yang itu memang menjadi amalan hati, ya, ikhlas ataupun yang lainnya itu, maka itu semuanya itu Allah tahu. Alimum bidzati sudur. Allah Maha mengetahui dengan segala apa yang di dalam dada. Baik. Sehingga ketika Allah menyatakan innahu alimu bidzati sudur, sesungguhnya Allah dia Maha mengetahui dengan segala apa yang ada di dalam hati, maka Allah itu mengetahui semua rahasia yang kita simpan di dalam hati kita. Segala gejolak, segala segala hal yang kemudian kita pikirkan di dalam hati kita, apa yang dikandung dalam hati kita, itu semuanya itu Allah ketahui. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Nah, makanya dari sini para sahabat sekalian Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kalau kita kemudian merencanakan sesuatu, memikirkan sesuatu, pernahkah kita sadar bahwasanya apa yang kita pikirkan itu sudah Allah ketahui? Ya, karena ada kalanya kita berpikir, ya, kadang itu kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita merencanakan ini, merencanakan itu. Nah, kita hadirkan ke Allah seperti itu dalam kita merencanakan hal-hal yang kita ingin lakukan. Karena kalau kita punya keinginan yang baik, niat yang baik, baru kita berniat saja itu sudah ada nilai pahalanya, kan gitu. Nah, tentunya ya dengan harapan kalau kita menghadirkan Allah, maka tentu kita berharap bahwasanya Allah itu memudahkan niat baik kita, gitu. Karena Allah adalah Zat yang Maha Kuasa. Baik. Nah, sebagai contoh para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba ya berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu bahwasanya kita kalau benar keadaan kita dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya itu akan menghasilkan sikap dan perilaku yang berbeda kalau kita ya istilahnya tidak benar dalam interaksinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana? Artinya kalau misalkan kita dalam setiap langkah kita, dalam setiap ya detik kita, kalau kita sadar bahwasanya itu juga dilihat sama Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya itu akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang tentunya sesuai dengan ridhonya Allah taala. Tetapi kalau kemudian kita banyak lupanya, banyak lalainya, ya maka tentu kita akan mudah sekali untuk berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau jenengan pikirkan, kenapa sih orang-orang itu kok mereka gampang-gampangnya misalkan berbuat maksiat gitu? Sadar nggak kalau mereka itu dilihat sama Allah Subhanahu wa taala? Sadar nggak kalau Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka lakukan? Ya kebanyakan tahu bahwasanya, tapi sadar nggak saat berbuat itu? Ya, inilah yang membedakan. Yang membedakan bagaimana seseorang itu kalau dia memahami dan menyadari tentang keadaan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kadang itu berbuat ya atau beramal itu, kita beramal bisa baik kalau itu di hadapan orang. Tetapi saat kita tidak ada orang, saat kita sendirian,
Pertanyaannya, apakah kita masih bisa berbuat baik? Atau naudzubillah malah justru berbuat maksiat? Nah, kalau seperti itu coba kita renungkan. Apakah kita takut berbuat maksiat itu takutnya kepada manusia atau kepada Allah? Kalau kita takut kepada Allah, tentunya di saat kita ada di hadapan manusia dan di saat sendirian, Allah bersama kita nggak? Allah melihat kita? Allah mengetahui rencana kita? Allah tahu. Tapi kenapa di saat ada orang kita nggak mau berbuat maksiat, tapi kemudian di saat tidak ada orang kita bermaksiat? Berarti menjadi pertanyaan, di manakah Allah dalam hati kita? Ya. Maka inilah yang kemudian harus kita tanamkan. Jangan sampai kemudian kita itu menganggap keberadaan Allah itu tidak ada nilainya dalam kehidupan kita. Ya, faktanya ya seperti itu. Allah ada saja kita masih bermaksiat gitu kan. Alhamdulillah min dzalik. Sehingga kalau ditanya, ya kapan kalau kita boleh bermaksiat? Ketika misalkan Allah nggak lihat, kapan itu Allah nggak lihat? Ya nggak mungkin kita tidak dilihat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga sejatinya bahwasanya ya kalau kita selalu hadirkan dalam diri kita bahwasanya Allah senantiasa mengetahui segala yang ada dalam hati kita, ya tentunya ya kita tidak punya celah untuk berbuat hal-hal yang menyimpang dari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi para jemaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat di dalam Al-Quran, Allah itu kan punya banyak asmaul husna. Ya, ada yang namanya Al-Alim. Allah Maha mengetahui. Dan Allah Maha mengetahui itu ilmunya Allah itu sangat luas. Allah mengetahui segala hal ya yang telah lalu, yang saat itu terjadi, bahkan yang sampai akan datang pun Allah tahu. Bahkan ya Allah itu juga mengetahui tentang siapa-siapa di antara kita semuanya yang nanti akan menjadi ahli surga dan siapa yang menjadi ahli neraka. Dan kira-kira para jamaah, pengetahuan Allah itu pernah salah nggak? Apa yang Allah ketahui itu pernah meleset nggak? Nggak pernah. Pasti benar. Apa yang Allah ketahui itu pasti benar. Ini jangan sampai seperti akidahnya atau keyakinannya orang-orang sesat ya dari kelompok Syiah misalkan mengatakan bahwasanya Allah itu istilahnya apa? Kecelek gitu ya. Karena Allah itu dulu memilih para sahabat untuk menemani Rasulullah, kemudian mereka setelah Rasul meninggal mereka berubah menjadi murtad. Alhamdulillah. Ini adalah sebuah keyakinan yang ya alhamdulillah tidak sangat sama sekali tidak benar. Lalu Allah juga menyatakan di dalam Al-Quran Allah memiliki nama Al-Khabir. Ya. Al-Khabir itu ya memiliki pengalaman yang banyak gitu ya, saling Allah tuh maha mengetahui dengan teliti, dengan ya detail seperti itu. Allah juga memiliki sifat Al-Latif. Allah itu maha lembut, maha mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi sekecil apapun Allah tahu dengan kelembutan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan sifat-sifat Allah yang lainnya kita juga tentunya harus merasa bahwasanya Allah itu selalu mengawasi kita dalam setiap keadaan kita. Allah itu selalu ya melihat, mengetahui segala perbuatan yang kita lakukan. Segala yang kita lakukan itu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tentunya sangat penting ya para jemaah. Kenapa? Kalau kita lihat orang-orang sekarang ya, mereka itu seakan-akan bisa tertib gitu ya. Kapan itu? Kalau misalkan ada CCTV, kalau misalkan ada yang mengawasi polisi atau yang lainnya, kita kan tertib di jalan. Tapi ketika itu nggak ada, ya mereka semaunya sendiri gitu ya. Ya sampai misalkan dikatakan kayak misalkan di di negara-negara yang maju misalkan seperti itu, kalau misalkan sampai di sana listrik mati gitu, semua orang jadi kriminal. Karena mereka selalu tertib karena ya terekam CCTV kan. Begitu listrik mati, nggak ada CCTV, semuanya berbuat saat maunya. Ya kenapa? Ya, karena nggak ada iman. Kan yang membedakan dengan iman ya. Kalau kita beriman, ya dengan adanya Allah Taala, ada nggak adanya listrik, ada nggak ada CCTV, Allah melihat. Allah melihat dengan yang kita lakukan.
Maka tentunya kalau kita selalu menghadirkan yang seperti ini para jemaah, ini yang akan membuat kita itu senantiasa ya mawas diri lagi, berhati-hati dalam setiap kita melangkah. Di dalam ayat Allah menyatakan innahu alimun bidati sudur. Allah itu alim, maha mengetahui. Kata alim ya ini adalah bentuk mubalaghah ya, bentuk yang bermakna hiperbola gitu ya. Dari kata memiliki ilmu. Jadi Allah itu maha memiliki ilmu, alim ya. Dan Allah itu ilmunya sangat agung dan sempurna. Tidak ada apapun yang Allah tidak ketahui. Semuanya itu pasti Allah mengetahuinya. Nah, kalau kita sadar seperti ini para jemaah, ya tentu bahwasanya rasanya gimana ya? Kalau misalkan gini, panjenengan ya berbuat sesuatu yang itu tidak baik, terus ketahuan, rasanya gimana? Malu enggak kita? Contoh misalkan seperti sekarang aja yang ramai misalkan ya, orang yang korupsi, dia ketika korupsi kan berusaha menutupi dengan rapi kan, bagaimana caranya supaya korupsi itu nggak ketahuan, kayak gitu. Tapi begitu ketahuan sama KPK misalkan seperti itu, langsung kemudian ditangkap, dikasih rompi oranye, dibawa ke Jakarta gitu, disiarkan di TV, ini OTT, kena tangkap korupsi, gimana perasaannya? Ya, orang yang masih memiliki kewarasannya dia akan malu kan gitu ya. Tapi juga sebagainya malah justru malah senang gitu ya. Ya. Dan kalau kita kemudian berbuat hal-hal yang maksiat, ya selama ini mungkin banyaklah dosa kita itu banyak ya. Dosa kita itu banyak, nggak ada di antara kita nggak punya dosa, itu nggak ada. Cuman selama ini kenapa kita masih baik-baik saja? Karena Allah menutupinya. Ya. Sehingga dikatakan oleh para ulama itu sekiranya kalau dosa itu ada baunya misalkan seperti itu, maka nggak ada seorang pun yang mau dekat-dekat dengan kita. Karena saking busuknya dosa yang kita lakukan. Nah, jadi selama ini kok kemudian kita baik-baik saja ya karena Allah masih menutupi dosa itu. Dan kemudian ketika misalkan sudah sampai terbongkar kelihatan ini, berarti menunjukkan bahwasanya itu ya bisa jadi bahwasanya dosanya sudah keterlaluan, sudah dikasih peringatan sama Allah, tidak sadar-sadar, akhirnya kemudian Allah kasih peringatan yang lebih keras, dibongkarlah kemaksiatan yang selama ini dia sembunyikan ya. Nah, dari sini para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, tentu ya dalam setiap aktivitas kita senantiasa kita hadirkan bahwasanya Allah itu tahu, alim, Allah itu mengetahui semua yang kita lakukan, bahkan semua yang kita rencanakan, semua yang kita pikirkan dalam hati kita itu Allah tahu. Makanya harus hati-hati ya ketika bicara, ya perbicaraan kita harus didasarkan dengan perbicaraan yang baik. Kalau misalkan kita belum bisa berbicara dengan yang baik, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi kalau memang kita belum bisa bicara dengan yang baik, ya usahakanlah banyak diam dulu gitu kan. Jangan kemudian saat kita misalkan ya sedang dalam kondisi emosi, dalam kondisi kita tidak senang, atau dalam kondisi kita curiga ataupun yang lainnya, lalu kita lampiaskan amarah itu. Ya kalau kita sebenarnya gini, kalau kita melihat ya, orang yang ketika bicara dalam kondisi marah itu, dilihat orang itu pantas gak omongannya itu. Orang yang melihat itu, ketika ada orang yang ngomel-ngomel, orang yang marah-marahnya, dilihat orang lain itu pantas gak itu. Ya biasanya itu kalau sudah selesai, sudah reda itu baru nyesel itu, ngapain ngomong kayak gitu kan ya. Karena biasanya itu yang keluar itu adalah ya kata-kata yang tidak pantas, dilihat orang itu nggak baik. Nah, maka di situ kalau memang kita sadar bahwasanya kalau kita belum bisa ngomong yang baik, lebih baik diam dulu, gitu ya. Nah, kalau memang sudah bisa bicara yang baik, barulah berbicara. Baik. Demikian juga para jemaah. Ya, kalau kita misalkan sudah bisa bicara dengan baik, maka yang harus kita tata lagi adalah niat kita.
dalam kita mau berbicara seperti itu, ya, tujuan yang ingin kita raih itu apa? Yang ingin kita dapatkan itu apa? Apakah kita kemudian ingin menjadi seorang yang terkenal sebagai orator ulum, ya, terkenal sebagai seorang yang memiliki pidatonya yang menggelegar, misalkan seperti itu? Ataukah karena kita ingin nanti dengan apa yang kita sampaikan itu kita akan mendapatkan suara, mendapatkan dukungan dari orang? Maka itu kan yang menentukan itu kan hatinya, kan gitu ya. Contoh misalkan saja ketika misalkan ya ada orang yang berbuat tidak baik, lalu ada yang menasihatinya supaya dia menjadi baik. Nah, ketika menasihati itu, ini kan omongan yang baik, kan gitu, ucapan yang baik. Tapi pertanyaannya, apakah niatnya itu mesti baik? Kan belum tentu. Banyak juga orang yang modus, kan, ya, modal dusta. Awalnya pura-pura baik, lama-lama jadi penipu, ya, lama-lama jadi pemeras. Ini juga terjadi, macam yang terjadi. Ya, naudzubillah, ya, bahwasanya ada orang yang, apalagi di zaman sekarang di media online seperti ini kan banyak sekali orang-orang yang menipu, kan gitu. Awalnya pura-pura baik, soalim, saling memberikan nasihat, mengingatkan kebaikan yang benar. Akhirnya apa? Akhirnya ya naudzubillah, ya, justru malah memeras, ya, justru malah ya menjadikan itu sebagai hal-hal yang ya naudzubillah lah, yang merugikan, gitu ya. Nah, itu dari mana awalnya? Ya dari niat tadi. Allah tahu nggak yang kita niatkan di awal itu kayak gimana, gitu. Nah, sehingga kalaupun kita berbicara, ya harus kita perhatikan, ya, apa yang kemudian kita niatkan dalam hal itu. Demikian juga misalkan ketika kita membuat tulisan-tulisan, seperti sekarang kita buat status-status, buat nasihat-nasihat seperti itu, gitu ya. Nah, tentunya kita juga harus melihat apa yang kita harapkan dari situ. Yang kita misalkan posting itu kita menginginkan apa? Bahkan misalkan sekedar misalkan untuk posting pengumuman kajian saja, gitu kan, itu juga berpengaruh kan niatnya. Apakah niat kita memang untuk menunjukkan kebaikan kepada orang lain supaya orang lain dapat kebaikan, maka kita dapat kebaikan dengan menyebarkan. Tapi kemudian ada juga yang punya niat yang tidak baik, misalkan supaya dia wah, saya ini rajin ngaji nih, kan, kalau orang tahu kalau saya rajin ngaji, saya share lah kajian ini, gitu ya. Ya, naudzubillah, itu kan yang menentukan cuma niatnya aja, dalam hatinya saja. Sangat-sangat halus, ya, apa yang menjadikan perbedaan nilai dari apa yang kita lakukan. Meskipun perbuatannya sama, tetapi nilainya sangat berbeda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita berbuat, tentu kita harus evaluasi diri, ya, para jemaah, mengintrospeksi diri. Kalau memang kita masih mendapatkan di sana ada hal-hal yang kurang pas, gitu, segera kita perbaiki, segera kita luruskan. Jangan kemudian kita perturutkan apa yang tidak benar itu. Karena emang nanti amal kita menjadi sia-sia dan kita disuruh malah mendapatkan dosa. Naudzubillah min dzalik. Jadi di sana Allah menyatakan innahu alimun bidzatish sudur. Sesungguhnya Allah itu Dia Maha mengetahui dengan segala apa yang ada di dalam dada kita. Baik. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh yang lainnya misalkan kalau kita tadi masih dalam perbuatan-perbuatan yang seperti berucap, berbicara, menulis ataupun yang lainnya, termasuk perbuatan-perbuatan yang lebih nyata daripada itu. Misalkan ketika kita berdakwah, ya, berceramah seperti ini, gitu kan. Ini juga tidak kalah beratnya menata hati, kan, gitu ya. Bagaimana kemudian kita, ya, ada orang yang kemudian ketika dia menyampaikan amar nahi mungkar seperti itu, ya, sekali lagi itu termasuk di antara salah satu, ya, orang yang nanti akan dilemparkan pertama kali ke neraka. Bahwasanya dia akan menjadi sebagai yang alim yang mengajarkan ilmu, kemudian ya setelah itu didapatkan di dunia, maka naudzubillah di akhirat tidak dapat apa-apa, menjadi orang yang pertama dilemparkan ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Baik. Sehingga para jamaah, kalau kita
selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang akan kita sebarkan, ya kita hanya mengharapnya itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau demikian, kalau kita sudah berbuat sesuai dengan apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah sukai, kira-kira apakah itu kemudian berpengaruh kepada kita respon daripada manusia? Berpengaruh nggak kira-kira? Karena kalau kita harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya respon daripada manusia itu tidak begitu penting. Makanya tidak perlu kita perhatikan. Kalau memang kita sudah benar apa yang kita lakukan, ya sudah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, ya maka contohnya misalkan seperti ini para jamaah. Contohnya, ketika jenengan berbuat sudah niatnya benar, perbuatannya benar. Misalkan jenengan hadir dalam majelis taklim seperti ini, ya niatnya jenengan sudah benar bahwasanya jenengan pengen supaya dapat ilmu, supaya menghilangkan kebodohan, ya. Kemudian supaya bisa mengamalkan ilmu yang benar dalam kehidupan ini, dan juga nanti bisa mengajarkan kepada orang lain yang belum tahu, ya. Jadi niatnya sudah benar. Terus kemudian setelah itu ada orang yang melihat kepada jenengan dan mengatakan, wah, kau usah sok alim lah, maksud bisa gak ngerti kaya apa gitu. Jadi mungkin ada teman kita yang tahu dari masa lalu kita, misalnya seperti itu. Yang tentunya kita punya masing-masing punya masa lalu, ya. Lalu dia bilang seperti itu, gak usah sok alim lagi. Om bisa kaya apa? Dengan omongan seperti itu kira-kira gimana? Berpengaruh nggak kepada kita? Apakah kita tak istilahnya kemudian kendor semangatnya untuk ngaji, untuk belajar, ataukah kemudian kita malah menjadi apa istilahnya marah dengan orang yang mengatakan seperti itu? Ya tidak harus seperti itulah. Karena Allah sudah tahu kan, kalau misalkan jenengan benar niatnya, Allah tahu nggak yang jenengan niatkan? Allah tahu kan. Nah ketika orang itu nggak tahu, ya sudah biarkan orang itu nggak tahu. Jadi tidak perlu kemudian kita terlalu ya repot untuk membela diri, ya. Terus kemudian ya kita sampai misalkan sampai naudzubillah, bahkan sampai kemudian kita gegeran sama orang yang komentarin itu, ya ini nggak penting banget gitu ya. Karena kita adalah tujuannya dari untuk memperbaiki diri kita kan gitu. Nah, sehingga dengan adanya komentar-komentar seperti itu, ya tentunya ya tidak harus kita kita turuti. Bahkan kemudian kalau misalkan kita membuat status misalnya, ya, kita posting status itu dibaca orang, kemudian dikomentari dengan komentar-komentar yang jelek itu. Ya, ini juga sangat penting ya para jamaah dalam membuat status itu ya. Terkadang itu yang juga bisa merusak ya, yang bisa merusak niat kita itu kalau kita memperhatikan misalkan like-nya gitu. Berapa sih yang like gitu kan? Bukan itu yang kita cari ya. Yang kita cari adalah ridhonya Allah Ta'ala. Nggak ada yang nge-like, sudah terserah dari itu. Kan gitu ya. Demikian juga kalau misalkan ada yang dislike gitu. Ya ini kemudian menjadikan kita down gitu kan. Nggak mau semangat nggak mau berbuat lagi. Wah orang nggak suka dengan itu. Ya jangan seperti itu. Yang penting kita belajar untuk berbuat yang baik gitu kan. Sehingga nanti itu ya dia akan terus ya kita akan terus ya berada dalam kebaikan meskipun orang lain tidak menganggap itu baik gitu ya. Selama memang ya tentunya kita juga berkonsultasi ya dalam hal seperti itu, apakah memang sudah benar ataukah tidak apa yang kita lakukan. Kalau memang sudah benar ya sudah lanjutkan saja kan gitu. Tapi kalau ternyata memang ada yang perlu diperbaiki ya sudah diperbaiki ya. Nah, baik para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalkan ada orang-orang yang dia itu punya niatan buruk dalam hal agama, ya, contohnya misalkan seperti orang-orang ahli kitab zaman dahulu, mereka itu menyampaikan ilmu agamanya kepada umatnya, tapi niatnya tidak baik, ya.
Ini tentu dosanya lebih besar. Kenapa? Yang pertama, dia itu niatnya sudah jahat gitu kan. Yang kedua, kejahatannya itu diatasnamakan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan berbeda ya. Kalau orang misalkan memang dia terkena penjahat, misalkan seperti itu. Ya. Lalu dia melakukan kejahatan. Orang kan menganggap bahwasanya memang dia jahat kan gitu. Tapi ketika misalkan dia kedudukannya sebagai seorang yang dianggap sebagai orang yang alim, orang yang berilmu, orang tokoh agama misalkan seperti itu, lalu kok berbuat kejahatan, coba jenengan bisa melihat nggak bagaimana kecewanya masyarakat itu seperti apa kayak gitu ya. Ya. Nah, inilah yang terjadi dulu di masa umat-umat terdahulu. Mereka itu kan para rohibnya, mereka menjual agama. Ya, agama mereka sampaikan untuk mendapatkan kepentingan duniawi, mendapatkan harta, mendapatkan kedudukan seperti itu. Ya hingga akhirnya ketika Allah bongkar apa yang menjadi keburukan mereka, ya tentunya itu menjadikan mereka dimusuhi oleh umatnya, gitu. Sehingga muncul banyak protes di sana. Ya. Dalam agama kita pun juga ada yang seperti itu ya, naudzubillah ya. Naudzubillah, apalagi seperti sekarang. Ya beritanya itu sangat memprihatinkan gitu ya. Bagaimana misalkan seorang tokoh agama gitu ya, dipercaya untuk ya menjadi sumber ilmu bagi masyarakat gitu. Tapi yang terjadi naudzubillah malah dia melakukan perbuatan kemaksiatan, perbuatan dosa yang menghancurkan masa depan muridnya. Kan banyak yang terjadi kan. Ya, coba sekarang respon masyarakat gimana? Ketika memang ada orang yang dia itu dikenal sebagai preman, kemudian melakukan kemaksiatan, dan orang yang dikenal sebagai tokoh agama dan melakukan kemaksiatan, kira-kira gimana? Apakah sama? Tidak. Karena yang tokoh agama ini ketika dia berbuat maksiat itu dia seakan-akan dia menjalankan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dosanya pun double. Dan memang seperti itu. Ya. Kalau kita mengikuti berita-berita yang ada itu, mereka ya naudzubillah ya, kita sebut aja misalkan seperti yang ramai di berita sekarang, misalkan pimpinan pesantren misalkan seperti itu ya. Enggak semua pesantren, tapi memang ada oknum misalkan seperti itu. Lalu kemudian dia melakukan perbuatan ya sampai menghamili santrinya, naudzubillah ya. Ini contoh kasus ya, tidak semua pesantren seperti itu. Banyak pesantren yang baik. Banyak misalnya, kita ambil contoh aja seperti ini, ada kejadian seperti itu, tidak semua seperti itu. Nah, kalau memang seperti itu yang terjadi, dia melakukan atas nama apa? Atas nama agama. Alasannya apa? Alasannya adalah untuk mewariskan ilmu kepada muridnya. Ya Pak, seperti itu caranya. Jadi kan ini hal yang sangat-sangat naudzubillah ya. Perbuatannya itu buruk, tapi dikemas seakan-akan itu adalah sebagai sebuah kebaikan. Nah, maka tentu harus hati-hati ya. Harus hati-hati bahwasanya dalam hal seperti ini kita harus bisa memilih manakah tempat-tempat yang aman buat kita di dalam mencari ilmu agama yang benar. Baik. Baiklah para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala innahu alimun bidzati sudur. Jadi Allah itu Maha mengetahui dengan segala apa yang ada di dalam dada kita. Nah, jadi ketika Allah menyatakan dalam surat ini wa asirru qaulakum aw jahru bi innahu alimun bidzati sudur, ya, tampakkanlah atau merahasiakanlah oleh kalian ya. Di sini Allah mengawali dengan wa asirru. Ya. Kenapa kok diawali dengan yang rahasia dulu sebelum mengucapkan dengan awijiharubi, sebelum yang jahru? Karena ini memberikan tanbih, memberikan peringatan kepada kita bahwasanya secara umum orang-orang itu akan lebih merahasiakan keburukan yang dia miliki, betul kan? Daripada menampakkan keburukannya. Secara seperti maka Allah mendulukan wa asirru qaulakum. Apapun yang kalian rahasiakan itu ya Allah sudah mengetahui.
Jadi meskipun kebanyakan kita itu berusaha menyembunyikan keburukan kita, tapi Allah tahu dengan semua yang kita lakukan. Dan kalau kita punya keburukan terus kita tampakkan, itu sedikit lah ya. Awijin harubi ya. Tentunya di sana kalau memang sudah ada taubat atau gimana, baru kemudian kita mungkin menceritakan itu. Tapi kalau misalkan itu ya keburukan yang kita pengennya, kita simpan semua keburukan itu. Tapi kalau kita nggak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya tetap Allah akan menuntut hukuman nantinya di akhirat. Nah, jadi memang beginilah para jemaah, Allah Subhanahu Wa Taala yang mendidik kita di dalam Al-Quran, ya, bahwasanya dengan ayat seperti ini membimbing kita, ya, supaya apa? Supaya kita itu terus merasa diawasi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga apa? Dengan seperti ini kita mengetahui bahwasanya Allah tahu segala keadaan kita. Berarti kita juga punya harapan bahwasanya segala permasalahan kita Allah tahu. Tahu kan? Segala kesulitan kita Allah tahu kan? Allah tahu kan? Nah, itu juga menghadirkan harapan bagi kita bahwasanya Allah akan memberikan pertolongan dengan segala kesulitan yang kita ada. Ya. Demikian juga dengan kita menyadari hal seperti ini, bahwasanya Allah itu mengetahui segala perbuatan kita, tentunya harus muncul dalam diri kita itu rasa takut. Takutnya bagaimana? Takut nanti gimana Allah nanti akan menghukum dengan kesalahan yang kita lakukan. Jangan kemudian ya kita sudah tahu ini perbuatan dosa, dan kalau kita lakukan Allah tahu Allah akan menghukum kita. Terus kemudian kita meremehkan itu. Alhamdulillah. Tentunya kan kalau kita sudah tahu bahwasanya Allah akan menghukum orang yang berbuat seperti ini, tentunya kita tidak mau melakukan. Harus muncul rasa takut dalam diri kita untuk berbuat dosa tersebut. Dan demikian juga para jamaah, dengan ayat ini Allah mengetahui segala yang kita lakukan, segala itu juga menghadirkan rasa kita untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kemudian kita menjadi baik itu kalau ada orang saja, atau menjadi baik kalau ada CCTV saja. Tapi tentunya kita harus menjadi baik saat kita diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan itu? Ya setiap saat, kapanpun itu kita harus menjadi yang baik. Ya. Dan kemudian juga para jemaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya dengan apa yang kita fahami dari ayat ini, tentunya juga menghadirkan dalam diri kita bahwasanya kalau kita ya selama ini mendapatkan banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kira-kira Allah tahu nggak kita termasuk di antara hamba yang bersyukur atau yang kufur terhadap nikmat itu? Tahu nggak kira-kira? Ya, kalau memang Allah tahu, ya tentunya kita milih yang mana? Apakah kita mau menjadi hamba yang bersyukur ataukah hamba yang kufur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita? Tentunya kita harus bersyukur. Dan tentunya dengan bersyukur ini bersama, ya kita akan lebih tenang dalam diri kita, ya akan lebih merasa apa? Kalau kita itu bersyukur itu kan rasanya nikmat ya, senang. Yang kita munculkan itu rasa senang kan gitu ya. Dan tentu dengan rasa senang itu ya menjadikan kita itu bahagia gitu. Ya. Kalau sampai kemudian kita itu yang bawaannya itu yang diingat adalah yang tidak nikmat saja, yang tidak menyenangkan saja, mesti bawaannya kita akan sumpah, akan suntrung kan gitu kan. Dan kita sulit untuk bersyukur. Karena apa? Kita lupa dengan nikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita senantiasa ingat dengan nikmatnya Allah Taala, maka tentu Dia akan menghadirkan rasa syukur dan menjadikan kita itu merasa bahagia, merasa senang. Ternyata nikmat Allah itu masih banyak yang Allah berikan kepada kita dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan ya, tidak nikmat yang kita rasakan. Bahkan kalau mau jujur pada jemaah, kalau misalkan kita mau menghitung saja gitu, Allah itu sudah menyatakan dalam Al-Quran, wa in ta'udu nikmatullahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah itu, kalian tidak bisa menghitung. Tapi yang sering kita ingat, apakah nikmat ataukah yang gak enak? Ya gak enak. Ya, yang sering kita perhatikan yang gak enaknya, sehingga menjadikan kita apa? Menjadikan kita ini kayak gelisah, kayak kurang saja. Ya. Tapi kalau kita ingat nikmat-nikmat yang Allah berikan, tentunya itu sangat banyak yang bisa kita syukuri.
Tapi para jamaah, jadi itu di antara beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, ya, bahwasanya Allah itu mengetahui, ya, segala apa yang ada dalam hati kita, dan tentunya dengan hal ini tentunya kita berharap kepada Allah Taala agar senantiasa Allah itu juga menjaga hati kita untuk terus, ya, berada dalam, ya, ketaatan kepadanya, berada dalam kenikmatan, berada dalam syukur kepadanya dan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga menjadikan hati kita itu senantiasa lapang kepada hal-hal yang ada di sekitar kita dan kita menjadi hamba-hamba yang berbahagia di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Kita cukupkan dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد